Jangan bimbang, harap padanya. Tangan Tuhan menjaga. Tuhan tak pernah diam. Tuhan tak pernah lalai. Jangan bimbang, harap padanya. Tangan Tuhan pelihara. Dengan iman dan harapan yang tidak pernah hilang, ku yakin Tuhan pasti bekerja. Biar ku seperti pohon di tepi air, selalu berbuah di musimnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh berkumpul kembali. Kami senantiasa mensyukuri rahmat kehidupan dan kemurahan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Firman sumber kehidupan bagi kami dan bekal peziarahan kami di dunia ini. Kami melanjutkan berdoa untuk semua yang memberikan waktu pelayanan untuk WKICU, khususnya seperti Om Hokan, untuk kedamaian arwahnya, juga Tante Grace yang kami cintai. Kami juga bersyukur karena boleh hidup di tempat yang aman, kurang lebih, dan dilindungi dengan seaneka macam fasilitas. Maka kami juga ingin secara khusus mensyukuri rahmat negara Amerika, khususnya yang merayakan Independence Day. Semoga kehadiran kami semua juga menjadi berkat, sehingga dimanapun kami berada, lingkungan, masyarakat, dan negara bertambah baik. Kami haturkan doa sederhana kami ini dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Teman-teman, terima kasih. Kita memasuki sesi kelima, yaitu Yesus sehakikat dengan Bapa. Untuk teman-teman yang baru datang hari ini atau ya mengikuti sesi ini adalah sesi credo, ya. Jadi sesi kelima itu sehakikat dengan Bapa atau consubstantial with the Father. Mari kita dengar ya Romo videonya. Silakan Tia, terima kasih. Saudari-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Iman yang Berpikir. Kali ini kita akan membicarakan tentang Aku percaya akan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, sehakikat dengan Bapa. Nah, kita mulai bertanya, apa artinya sehakikat itu? One in being. Sehakikat yang kita ungkapkan sebagai dengan kata consubstantial, homoousios di dalam bahasa Yunani. Apa artinya? Apakah pernah terbersit di dalam benak kita, Yesus sepertinya menjadi Tuhan yang lain, atau bahkan menjadi satu-satunya Tuhan kita? Nah, hal demikian akan asing bagi lingkungan Yahudi yang monoteistik. Allahnya adalah satu, Yahweh, Yesus sendiri monoteis. Yang kemudian Yesus memanggil Allah itu Yahweh sebagai Bapa karena relasinya yang unik dan sangat mendalam.
Saudara-saudara sekalian, lingkungan demikian bisa dijelaskan karena Kristianitas yang berasal dari lingkungan Yahudi sekarang menjadi semacam agama negara. Kaisar Konstantinus yang memerintah tahun 306 sampai 337 menjadikan Kristianitas menjadi agama utama karena pengalaman positifnya dengan Kristianitas. Lalu yang kedua, keprihatinan tentang keselamatan. Apapun diskusinya, tetapi para bapa konsili senantiasa mau berpegang pada pengalaman Alkitabiah, Injili, Yesus adalah penyelamat. Karena Yesus adalah Allah beserta kita. Nah, yang ketiga adalah munculnya orang-orang Kristiani baru dari lingkungan Romawi Yunani yang tidak lagi terlalu mengenal budaya asal Kristianitas, yaitu Yahudi. Lingkungan Ibrani, katakanlah demikian. Nah, budaya Romawi Yunani sangat biasa dengan aneka macam dewa-dewi. Tuhan tidak hanya satu. Maka kalau mengatakan Yesus sedemikian relasinya unik dengan Allah, sehakikat, bisa jadi lalu seperti Allah yang lain. No problem bagi mereka. Tetapi kita perlu menjernihkan kalau kita mau mengakarkan pemahaman kita pada kitab suci yang adalah Yahudi, seperti Yesus, seperti keluarga kudus. Saudari-saudara sekalian, marilah kita mulai dengan tantangan yang pertama, yaitu gnosistisme. Lingkungan Romawi Yunani juga terkenal dengan faham yang dualistik itu. Artinya dualistik, dua, material, rohani. Daging, roh. Nah, mereka condong mempertentangkan, mengidealkan yang rohani lebih tinggi, yang roh adalah lebih sejati, lebih abadi. Maka faham keselamatan pun berarti meninggalkan tubuh ini, atau bagaimana berupaya supaya lepas dari tubuh ini, supaya roh bisa memanifestasikan diri secara sempurna. Nah, demikian berlawanan dengan pengalaman seperti dalam Injil Yohanes, Yesus adalah sabda atau logos. Kalau difahami dengan demikian karena berasal dari Allah, lebih rendah dari Tuhan, nah itu tidak cocok dengan pengalaman kitab suci yang mengatakan Yesus adalah Tuhan beserta kita. Atau juga ketika tadi keselamatan berarti meninggalkan tubuh, meremehkan tubuh. Nah, keselamatan difahami dalam kitab suci sebagai pengampunan dosa, menjadi semakin bagian tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Bagaimana dengan filsafat Yunani yang mengatakan tubuh itu jelek? Nah, itulah perjuangan para bapak-bapak konsili ketika merumuskan siapakah Yesus itu untuk lingkungan yang baru. Saudari-saudara sekalian, kemudian Konsili Nisea 325 menegaskan Yesus sungguh-sungguh ilahi, melawan misalnya Imam Arius yang berasal dari Mesir yang menekankan Yesus itu ya tidak sama dengan manusia, lebih tinggi, tetapi tidak bisa disamakan dengan Tuhan, lebih rendah. Justru karena mau menjaga monoteisme, Tuhan adalah satu. Nah, pengalaman positif dengan Yesus, para bapak konsili dengan demikian mau mengatakan Yesus itu Allah beserta kita. Maka keilahian Yesus ditekankan. Lalu kemudian masalahnya belum selesai. Maka
Konsili berikut yang terkenal adalah Kalsedon tahun 451. Dengan menekankan keilahian Yesus, sepertinya meremehkan kemanusiaan Yesus. Maka Konsili Kalsedon menegaskan Yesus sungguh Allah, tapi juga sungguh manusia. Dengan jiwa, rasional, dan tubuhnya. Consubstantial, sehakikat dengan Bapa, menegaskan keilahian Yesus. Sehakikat dengan kita, menegaskan kemanusiaan Yesus yang otentik. Seperti kita, Yesus itu dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Nah, Konsili Kalsedon dari tahun 451 itu berhasil menyatukan aneka macam pertentangan itu, tetapi tidak menyelesaikan semua masalah, tidak menjawab semua pertanyaan. Maka teolog besar Karl Rahner mengatakan Kalsedon pun lebih menjadi awal daripada akhir yang menyelesaikan segalanya. Saudari-saudara sekalian, akhirnya kita perlu membahas tentang demi keselamatan kita, manusia. Pengalaman dengan Yesus, seperti yang dialami para murid, itu pengalaman sungguh manusiawi, mengalami Yesus sebagai pribadi yang utuh. Yesus adalah pribadi yang utuh, juga di dalam kesatuan dengan Bapa itu. Jadi bukan Yesus itu punya dua pribadi, nanti jadi split personality gitu. Nah, bagaimana hal demikian itu dirumuskan secara tepat. Itulah yang tadi kita sebut dipecahkan di dalam konsili Nisea dan Kalsedon. Saudari-saudara sekalian, Yesus punya satu pribadi, tetapi dua kodrat. Itu bahasa konsili tadi. Nah, kata-kata ajaran demikian tidak mudah difahami. Apa artinya dua kodrat? Satu pribadi utuh sebagai pribadi manusia, tetapi dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Apa? Nah, kita perlu kembali kepada kitab suci, perlu kembali kepada pengalaman para murid Yesus, perlu kembali kepada Matius 1 ayat 28. Bukankah Yesus, pengalaman yang menyelamatkan itu karena Yesus adalah Allah beserta kita. Saudari-saudara sekalian, kerajaan Allah yang diwartakan dengan Yesus, oleh Yesus, kemudian dialami para murid sebagai nyata di dalam diri Yesus sendiri. Pengampunan, rekonsiliasi yang menjadi intisari pengalaman Paskah dan kebahagiaan Paskah itu dialami sebagai kehadiran Yesus yang utuh, tetapi dalam kesatuan dengan Allah yang mulia. Marilah kita melanjutkan. Saudari-saudara sekalian, marilah kita melanjutkan dengan pendalaman. Ya, ini bagian ini sebetulnya agak lebih teoritis, lebih abstrak. Karena seperti tadi saya sharingkan bacaan-bacaan yang bisa saya kumpulkan, memang kata sehakikat, consubstantial, homoousios itu kata dari dunia filsafat. Tetapi mari kita mulai membicarakan saja, karena sebetulnya banyak kaitannya dengan pengalaman kita akan Yesus, dan pengalaman ini juga pengalaman yang nyambung dengan pengalaman jemaat perdana
yang langsung mengalami Yesus di tengah-tengah mereka. Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang membangkitkan orang meninggal, gitu. Yesus yang mengampuni dosa, Yesus yang merawat yang miskin dan terlantar, seperti itu. Dengan kata lain, pengalaman akan Allah Yahweh yang sungguh konkret bagi mereka di dalam diri Yesus. Silahkan saya kembalikan kepada Mayu lagi untuk mengatur lalu lintas pendalaman kita. Ya, terima kasih Romo. Silakan kalau yang ingin bertanya atau ingin sharing ya, bisa raise your hand atau unmute langsung, silakan saja. Mungkin kita juga, mungkin aku bantu menarik lebih, tidak terlalu seperti yang Romo bilang kali ya, terlalu filsafat ya. Apakah teman-teman masih ada tantangan dengan kata-kata di kredo kita ya, atau kita yang paling mungkin yang paling sering atau kita mengucapkannya saja karena kita sudah hafal tanpa memikirkan artinya. Jadi aku melihat ada beberapa, jadi apakah kita masih punya tantangan, meaning problem? Bagaimana arti sehakikat itu? Atau kedua, we don't even think about it karena kita sudah hafal, we always say it in rosary, in the mass, all the time. We didn't even think about it, what that means for me. Dan yang terakhir mungkin yang seperti Romo bilang, pengalaman kita. Apa yang kita bisa artikan di sini mungkin kita sharingkan, atau silakan yang masih bertanya-tanya, apa ini arti kredo kata-kata ini buat kita. Oke, aku buka, silakan unmute atau raise your hand. Buat aku sendiri mungkin Romo, sambil menunggu ya teman-teman untuk berpikir. Buat kita sendiri di sini sebetulnya kata consubstantial itu di Amerika baru ditambahkan, belum lama ya. Aku nggak ingat tahun berapa. Jadi tadinya tidak ada. Aku even lupa what was the word before consubstantial. Waktu ditambahkan consubstantial, buat aku sendiri nggak terlalu bermasalah. Mungkin ini ada background yang lucu. I don't know whether it's lucu atau enggak ya. Aku sering baca buku Koping Ho dan film silat ya. Jadi di situ orang yang dikatakan ilmunya tinggi bisa berubah menjadi ini A, B, C, D, orang yang sama. Jadi buat aku mengartikan sehakikat, consubstantial, itu buat aku tidak ada masalah, tidak ada challenge. For some reason justru buat aku sendiri, it works that way gitu. Apa yang diajarkan oleh gereja, aku bisa menyerapnya ya. Jadi tidak bertanya-tanya, loh kan ini seperti yang arti pertama nosistisme yang Romo bilang, apakah ini harus material, harus aku pisahkan dari paham dualistik, satu material, satu rohani. Tidak sampai ke situ justru pemikiranku. Begitu Romo, itu pengalaman aku sendiri. Kalau ada tanggapan dari Romo silahkan, atau yang lain feel free ya. Silahkan raise your hand or unmute yourself right away. Saya masih mencari Nicene Creed. Yang kita daraskan sekarang itu Nicene Constantinople. Ya. Ini Nicene Creed, we believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all that is seen and unseen.
We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, True true God God from from true true. God. Tapi kok terputus ini? Terusnya ini Romo, begotten, not made, consubstantial with the Sudah Father. ada berarti Ya. Nicene Creed sudah ada. Mhm. Tetapi kalau maybe the Apostles' Creed Yes, itu yang belum nggak ada. ada. Iya, singkat, Ya, lebih singkat. Apostles itu omongnya apa itu? Apostles' Creed. Credo apa ya? Saya Aku sebentar. malah bingung bahasa Indonesianya. Ya, itu. Tetapi itu memang katakanlah menunjukkan perkembangan kredo itu sendiri karena keadaan, ya, karena pertanyaan, karena konflik, karena ada ajaran sesat tadi, toh. Lalu lingkungan baru yang Yunani Romawi itu bertanya, lalu siapa persisnya itu siapa? Kalau ditanya terus, ya, lalu mereka tidak tidak terlalu familiar dengan vocabulary Jewish, Hebrews, let's say itu ya background, toh. Lalu mereka seperti Justin Martyr itu pure Hellenis, jadi pure dari lingkungan Romawi Yunani. Nah, bayangkan kita misalnya itu kita bicara sama orang Amerika tentang Indonesia, ya kalau mereka sama sekali tidak pernah di Indonesia atau hanya kunjung, seandainya begitu kurang dong. Nah, makanya harus dicarikan kata-kata yang dong tetapi apa namanya itu setia, cocok dengan pengalaman kita. Ya, misalnya kita mau menjelaskan gado-gado. Gado-gado untuk orang Amerika itu apa? Ya kan? Apa itu capcay? Ya, itu memakai kata-kata dari dunia lain. Semacam itu ya. Lalu kita bisa mengatakan mixed vegetables and fruits or something, ya. Lalu apa yang paling cocok? Nah, di dalam konteks ini Nicene kredo kita ini kredo Nicene Konstantinopel, katanya sampai kepada itu homoousios, itu one in being, ya. Consubstantial itu artinya one in being, gitu. Baik, Romo. Ini ada yang raise hand, Romo. Pak Arsian, silakan, Pak Arsian. Ya, selamat pagi, Romo. Selamat pagi, selamat sore. Sorry, selamat pagi di sini selalu. Romo, kita akui bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Ya. Kalau begitu, kalau sebagai manusia, he's like one of us. Dia bisa sakit, bisa menderita, bisa sedih. Tetapi kenapa manusia memberikan label yang maha baik, yang superlatif ya, yang maha baik, maha kasih, maha pengampun, maha bijak, sehingga seakan-akan itu membuat satu jarak bahwa Tuhan itu ada di Menara Gading, sedang kita ada di bumi lah istilahnya. Juga dalam hal rumahnya, kita seringkali kalau di Indonesia saya lihat membangun rumah Tuhan itu waduh, mewah-mewah. Memang kalau mewah itu adalah tanda kecintaan kita kepada Tuhan. Tapi tanda kecintaan kita kepada Tuhan, apakah harus dengan yang mewah? Kenapa nggak bisa simple and true? Sederhana, langsung, tetapi beautiful. Ya, kayak kita lihat alam lah. Beautiful. Jadi inti saya, kalau Tuhan itu is one of us, is like one of us. Seperti lagunya si Osborne itu ya. Bisa nggak dia seperti ngantri, seperti apa gitu. Kenapa manusia melabelkan dia dengan yang superlatif. Maha ini, maha itu, sehingga ada jarak.
Sekian dulu Romo. Ya, terima kasih Pak Arsian. Saya pertama mau menunjukkan pentingnya poin Pak Arsian itu, ya. Dan pentingnya misalnya penting secara kritis. Hati-hati kalau sampai ujung-ujungnya malah itu jarak, ujung-ujungnya malah tidak dekat lagi. Padahal Tuhan yang penyelamat itu di dalam kitab suci kan Yesus bersama umatnya. Ya, itu betul. Nah, kita di dalam iman yang berpikir ini mau menimbang, ya. Maka kita melihat sekarang, saya mengajak kita melihat kekuatannya dan kelemahannya. Secara ringkas, sederhana, mengatakan kekuatannya yaitu adalah kesetiaan dengan pengalaman jemaat perdana, maksudnya mereka yang hidup dengan Yesus. Mereka yang hidup dengan Yesus itu luar biasa pengalamannya. Bahkan tadi saya membaca ini buku terjemahan dalam bahasa Indonesia, gereja yang apostolik itu, Raymond Brown, seorang sarjana kitab suci yang sangat dihormati Katolik itu, mengatakan bahkan sebagian besar ahli, pemikir, scholars itu setuju bahwa Yesus itu memang pribadinya mempesona, kata-katanya luar biasa, dan tindakannya punya efek yang betul membarui kehidupan banyak orang. Nah itu maka tidak heran kalau orang, nah ini harus hati-hati memuji toh. Sebetulnya kalau Injil Yohanes menyebutnya bukan pertama-tama memuji toh, tetapi mencintai. Bahkan para pemikir itu menurut Raymond Brown tidak segan-segan mengatakan itu kemungkinan besar sangat historis, bahwa semua kehadiran Yesus, kata-kata dan tindakannya itu tidak hanya membuat orang kagum, tetapi membuat orang mencintai. Dan tentu saja karena dicintai oleh Yesus. Nah, ini katakanlah para pemikir yang seringkali itu tidak peduli terlalu dengan perasaan. Nah, sekarang kita kekuatannya kurang lebih itu ya, saya tarik dari situ. Ya. Nah, kelemahannya orang itu bisa berlebihan memang. Maka misalnya kalau itu di kitab suci perjanjian lama pun sudah ada toh. Saya kira Nabi Nathan ya dengan Daud mengatakan, kamu Raja Daud mau membangun rumah untukku, Tuhan bicara toh. Mengapa? Untuk apa? Apa dikira saya tidak bisa membangun rumah saya sendiri yang lebih luar biasa? Nah, Pak Arsian menyebutkan sesuatu yang penting, yang teologi natural itu loh, teologi alam. Sebetulnya dikatakan ada lebih dari satu Injil. Salah satu Injil kabar baik itu ya alam ini. Jadi alam ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, sebaiknya kita memang menyadari hal itu, dan dengan kesadaran demikian kita tidak lalu malah tidak menghargai situasi masyarakat, pengalaman masyarakat. Satu contoh terakhir, itu kadang-kadang sangat sensitif ya. Di tengah masyarakat kampung yang miskin, gereja bagus sekali. Nah, ini bisa menyinggung, bisa menjadi kontra kesaksian. Ya, walaupun kalau umat itu sangat mendukung ya toh, untuk Tuhan harus nomor satu. Tetapi kan yang orang berpikir kritis, mengapa tidak paling tidak dibagikan sebagian dana untuk gereja itu untuk yang miskin, yang berkebutuhan. Ya, makanya para pemikir yang berpikir kritis juga bisa jadi malah tidak mau ke gereja yang indah itu. Oke, ini iman yang berpikir, kita mau menimbang kekuatan dan kelemahannya itu, supaya kita makin sadar ada efek-efek, termasuk efek yang negatif itu.
Terima kasih Pak Arsyan. Ya, terima kasih Mo atas penjelasannya. Gimana teman-teman? Mungkin pengalaman teman-teman ada? Marcella? Betty? Sorry, saya nggak ada pertanyaan. Ada pengalaman? Romo Hartono, saya suka sekali jawaban that is true. That is really true what you say. Thank you. Terima kasih Tante. Mungkin saya menambahkan satu hal ya tentang dualisme itu yang gnosis tadi itu loh, karena ini penting untuk dan seringkali kita bisa sangat berguna kalau lebih memahami untuk pendampingan untuk diri kita sendiri juga. Tadi saya menyebutkan tentang itu aliran gnosisistik itu kan meremehkan yang material karena sementara, karena mudah berlalu, dan mengagungkan yang abadi seperti roh itu, ya, atau daging itu diremehkan, ya, karena memang kalau kita melihat juga itu berdasarkan kenyataan kan, seindah-indahnya daging kita itu kalau kita surut kan. Jadi tidak abadi keindahan itu. Itu ada beberapa santo, termasuk Jenderal Yesuit yang nomor 3, Santo Borgias siapa itu masuk jadi romo sesudah istrinya meninggal. Dia sangat mencintai istrinya dan orang yang luar biasa, gentleman itu bangsawan toh. Nah itu ketika istri meninggal itu dia melihat, mengamati bagaimana kecantikan itu berubah menjadi tengkorak. Maka dia sebagai santo dan jenderal Yesuit itu biasanya patungnya itu seorang jenderal, tetapi dia pegang tengkorak itu. Sebetulnya itu lambang kasih dan kenyataan. Nah, berdasarkan pengamatan demikian memang sepertinya tidak bisa serta-merta disalahkan kalau kita itu mengatakannya memang ya hidup kita ini tidak abadi. Apa-apa di dunia ini tidak abadi kan. Maka lalu keselamatan itu berarti lepas dari badan ini, katakanlah ketika jiwa kita, roh kita bebas. Maka banyak praktek spiritualitas, praktek spiritual itu sampai menyiksa badan untuk menaklukkan. Nah, kali lalu kita membuat latihan rohani ya. Latihan rohani Santo Ignatius itu masih mencatat hal demikian. Misalnya nomor 73 sampai 90 itu mengatakan kalau kita mau lebih sungguh berdoa supaya lebih fokus segala, kita mesti sungguh-sungguh memohonnya dan menunjukkan secara fisik juga. Nah, termasuk menyiksa diri. Walaupun Santo Ignatius mengatakan, tapi hanya menyiksa yang bukan membuat orang sakit loh ya. Sakit penyakit ya. Kalau memukul-mukul daging jangan sampai ke tulangnya. Itu dia menulis itu. Nah, itu sebetulnya mencerminkan keadaan zaman itu yang sampai sekarang kalau kita mau mengunjungi beberapa museum, termasuk biara-biara yang punya museum,
itu masih menyimpan yang namanya apa, flagellatum atau apa. Itu bahasa Latin yang artinya cambuk itu. Ya, di Filipina ini kalau masa sengsara Tuhan itu ada praktek itu, mengikuti sengsara Tuhan dengan mencambuk. Ya, maka darah keluar. Ya, agak banyak karena banyak orang. Gitu. Juga bisa bahaya sebetulnya. Tetapi begitu, itu sih katakanlah gema dari sebuah spiritualitas yang mau mengatakan kita mesti menaklukkan badan ini. Nah, itu juga tidak bisa dikritik begitu saja karena juga buahnya ada yang baik. Dan kita sendiri yang bergulat dengan badan kita ini, seringkali kita menemukan diri perlu mendisiplinkan diri. Tadi kita omong tentang adiksi alkohol. Gitu. Itu sudah keterlaluan ya, kalau adiksi kan eksesif gitu. Tetapi sebetulnya sedikit banyak kan mau mengatakan lalu disiplin dengan dirimu, tahu apa yang kau buat dan mendisiplinkan tubuh. Tidak kalau ingin lalu harus dipenuhi, ingin minum dipenuhi dan seterusnya itu. Nah, sekarang poin terakhir. Nah, teologi atau Yesus, tentang hidup Yesus itu justru sepertinya itu berbalikan. Bukankah inkarnasi itu mengatakan Tuhan menerima kita sebagai pribadi utuh, daging dan roh, keseluruhan hidup kita. Maka inkarnasi itu Tuhan sabda menjadi daging toh. Dan teologi inkarnasi itu mengatakan loh, keselamatan itu melalui Yesus betul-betul menjadi daging, menjadi manusia. Maka kredo itu masih dengan tegas menyiratkan Putra Maria kan, dikandung dari Roh Kudus ya, itu asal ilahinya. Tapi kredo tidak pernah melupakan dikandung, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Ya. Nah, kalau itu mau dijadikan ajaran bagaimana? Ya, jadi sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh ilahi. Tadi pertanyaan Pak Arsian itu sebetulnya kalau mau nakal, ada orang yang mengatakan bagaimana mungkin 100% manusia, 100% ilahi. Yesus jadi 200% dong gitu. Nah, lalu kalau 200% kan tidak wajar. Makanya kita bicara tentang sesuatu yang katakanlah ya berkaitan dengan misteri iman kita, maka bukan pertama-tama matematika. Nah ini sebagai catatan penutup, maaf ini agak panjang, ini juga bisa mempengaruhi spiritualitas tubuh. Ketika Yohanes Paulus kedua masih bersama kita, dia menulis, mengajarkan panjang lebar, ada buku yang panjang lebar dan dikembangkan, saya kira oleh Christopher West dan teman-teman itu, tentang teologi tubuh. Poinnya adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan melalui tubuh kita dengan segala keterbatasan dan kelemahannya. Jadi kalau Santo Borgias tadi itu memegang tengkorak itu tidak hanya mengatakan tubuh itu jelek, ya, tetapi seorang jenderal mengingatkan diri keterbatasan dirinya, tetapi katakanlah dipegang tengkorak itu di dalam kasih yang menyadarkan siapakah diri kita itu. Kita adalah ciptaan Tuhan itu. Kali lalu kita menyebutnya kita itu tergantung dari Allah. Dipersilahkan kalau ada yang menanggapi lebih. Iya, ini Pak Susilo raise the hand. Silahkan Om Susilo. Romo, ini kalau pengalaman pribadi saya ya, terlepas daripada diskusi atau perdebatan secara teologis yang seperti Romo bilang, walaupun sudah ada penyatuan melalui Nise, konsili Nise, Kalsedon, Konstantinopel, sebagainya, tetapi tetap ini nggak menyelesaikan persoalan. Tadi Romo bilang Karl Rahner,
Memang sampai sekarang pun persoalan ini masih aktual saat ini. Sekarang pun di gereja-gereja, terutama di gereja-gereja non-Katolik, itu masih banyak perdebatan mengenai Unitarian, Sabellianisme, ya, macam-macam gitu. Mungkin Jehovah Witness punya versinya sendiri, ya. Tapi syukur kita Katolik adalah satu apostolik dan kudus, dan adanya satu magisterium. Itu yang justru merupakan perekat kita, yang tidak ada di dalam gereja-gereja yang lain. Nah, oleh karena itu, mengapa saya pilih Katolik itu? Saya punya latar belakang di samping itu, karena ada sesuatu yang merekatkan kita dan merupakan apostolikum yang dari dulu sampai sekarang terus dipegang selama 2000 tahun. Yang membekas pada hati saya adalah bahwa dalam Kristianitas, terlepas daripada denominasi, itu adalah bahwa Tuhan mau merendahkan diri menjadi manusia. Supaya di dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia itu, kita satu bahasa. Kita bisa mengikuti jejaknya, cinta kasihnya, penyembuhannya, ya, kemuliaannya, pengampunan dosanya, penyelamatannya. Justru itu. Sebab kalau kita nggak ada Yesus, gitu, Tuhan tuh sesuatu yang sumir, yang jauh begitu. Ya, sesuatu yang jauh. Maaf kalau saya bilang tuh dalam agama-agama lain lah begitu. Sesuatu yang jauh. Tetapi ini Tuhan mau menjadi manusia, menjadi kerabat kita, dekat pada kita. Sehingga kita bisa contoh. Itu salah satu kelebihannya, kalau menurut saya. Jadi, justru kenapa tadi Romo bilang, mengapa menjadi manusia itu penting? Karena kita kan bukan malaikat, yang hanya makhluk rohani. Kita adalah makhluk rohani dan jasmani yang satu. Kesatuan rohani dan jasmani. Justru, karena kita ada kesatuan, persoalannya begini. Kita kalau mau membersihkan, purification daripada kehidupan rohani kita, melalui mana? Harus melalui tubuh. Tanpa tubuh kita nggak bisa. Nah, justru kehidupan kita di dunia ini, di tubuh kita ini, kita menurutin Sang Juru Selamat itu, Yesus Kristus, untuk memurnikan diri kita, supaya pada suatu saat kita layak ketemu Tuhan. Jadi, kalau kita sudah mati, kita nggak bisa memurnikan diri kita sendiri. Mungkin doa-doa melalui yang purgatori, saya nggak tahu itu. Tetapi yang pentingnya tubuh itu. Karena tubuh itu adalah alat untuk memurnikan hidup rohani kita. Itu aja, Romo. Iya. Terima kasih Pak Susilo. Itu salah satu kesimpulan yang ya sungguh membantu. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Oh ya, Romo, saya mau tanya satu lagi, Romo. Itu mengenai the Jews ya. Kita kan ke Christianity itu background-nya kan the Jews. Yesus sendiri orang Yahudi. Tapi saya lihatin, tapi kalau yang menurut kita kedatangan Yesus yang kedua kali, atau Mesias yang kedua kali, tapi buat orang Yahudi itu ada the first. Yesus nggak diakui. Nah, tapi sekarang ada gerakan yang justru dalam Yahudi, saya dengar ada beberapa orang deh, ada pergerakan di dalam golongan Yahudi itu yang disebut messianic, gerakan messianic. Nah, di mana mereka pelan-pelan mulai mempercayai Kristianitas. Tapi saya kurang kita tahu mengenai messianic movement itu, mungkin Romo bisa kasih sedikit penjelasan. Thank you, Romo. Ya, terima kasih Pak Susilo. Sebetulnya itu juga saya kurang tahu persisnya dan berapa besar kelompoknya ya. Tetapi Yesus kan disebut Mesias. Ya, Mesias artinya yang utusan Tuhan, ya, atau Kristus kan, yang diurapi oleh Tuhan itu berarti pelaku keselamatan atau yang dipercaya oleh Tuhan, itu orang kepercayaan Tuhan. Nah, mungkin walaupun kehidupan orang Kristiani sendiri tidak sempurna, beberapa kalau menimbang-nimbang kehidupan Yesus sebetulnya bisa sangat meyakinkan. Salah satu hal sendiri yang pernah saya sebut tentang kehidupan Yesus itu sebetulnya salibnya. Tadi Pak Susilo dan Pak Arsian menyebutkan tentang menjadi manusia itu ya. Tetapi lebih lagi tidak hanya mau menjadi manusia,
tetapi kok sampai di kayu salib itu. Maka seorang rabi terkenal sekali, saya kira Harold Kushner namanya, itu mengatakan Kristianitas itu agama yang pertama memperkenalkan Tuhan yang menderita. Itu tidak masuk akal Tuhan kok menderita. Nah, tapi sebetulnya secara logika itu bisa ditarik karena menjadi manusia. Yang menderita itu manusia, ya toh. Nah, maka ini saya melompat sedikit, ada ajaran sesat yang mengatakan saking itu sehakikat dengan Bapa, Yesus itu kan konsubstansial, maka di salib itu Bapa juga menderita. Nah, itu orang teologi Katolik tidak terima itu. Ya, jadi Yesus yang sungguh manusia sungguh Allah itu sungguh ya di salib, ya itulah ya, kita tidak bisa menarik kesimpulan Allah yang menderita Allah Bapa begitu. Ya, itu katakanlah pengalaman unik Yesus yang dari iman kita terima sebagai, dalam bahasa Kalsedon itu sungguh Allah sungguh manusia itu. Nah, itu masa yang menyelamatkan kita kok menderitanya jauh lebih besar dari rata-rata penderitaan kita gitu. Ya. Nah, itu memang mengesankan. Tetapi juga membuat skandal kan, di kitab suci dikatakan kebodohan bagi orang Yunani, tidak mungkin yang abadi, Allah yang abadi menjadi begitu, apalagi menderita. Nah, bagi orang Yahudi itu skandal, Tuhan kok menderita. Keselamatan dan penderitaan itu tidak nyambung. Ya, tetapi revelasi yang kita pahami sebagai di teologi Kristiani itu, orang Kristen justru melalui penderitaan. Maka kita mengembangkan teologi solidaritas dan seterusnya. Dan itu kalau kita makin hening merenungkan, itu sering kali orang mengatakan ini tidak bisa tidak kecuali berasal dari Allah sendiri. Ya, ini akal manusia tidak nyambung ini. Terima kasih Pak Susilo. Terima kasih Romo. Ya. Romo, kita masih ada waktu kah? Iya, ini masih mungkin satu pertanyaan lagi atau apa? Biasanya kita 10 menitan ya sebelum ya. Masih ada. Masih ada ya. Ya. Silakan yang lain. Satu pertanyaan, satu sharing, satu. Betty, silakan Betty. Ya, thank you. Mau bertanya, ini kan biasanya kalau misalnya kredo tuh yang banyak dibahas itu kan Allah Bapa dan Allah Putra. Kalau misalnya Allah Roh Kudus, bahkan sepertinya di Apostle Creed itu langsung dipotong ya. Dan juga sepertinya sesudah Paus ke-6 kalau nggak salah, dulu kan masih ada oktav Natal, terus ada oktav Paskah. Sebenarnya dulu kan ada oktavnya Pentakosta, tapi terus kan langsung diputus. Jadi kesannya gimana ya, kurang lengkap gitu. Dulu kan maksudnya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tiga-tiganya mendapat solemnity yang oktav penuh. Tapi sejak Paus ke-6 meniadakan oktav Pentakosta, itu Romo bisa jelaskan alasan di belakangnya? Soalnya saya pernah dengar tapi saya kurang tahu alasannya. Makasih Romo. Iya. Dari sudut kita Betty, itu Gereja Katolik kurang menekankan Roh Kudus itu. Kita ingat Yohanes Paulus yang kedua menulis 3 ensiklik ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu istimewa banget tuh. Ya, karena lalu menarik perhatian kita kembali kepada Roh Kudus. Dan memang bukankah itu sebetulnya yang ada di belakang Konsili Vatikan kedua itu. Maka termasuk Yohanes Paulus yang kedua itu disebut Paus Konsili Vatikan yang kedua, ya, yang membuka diri dan percaya
lebih mendalam, ini Roh Kudus bicara, Roh Kudus minta kita sesuatu, Roh Kudus sedang mengarahkan kita sesuatu. Dalam bahasa Paus Yohanes ke-23, itu jangan jadikan gereja itu seperti museum. Ya, ini saatnya membuka museum itu supaya bersih dari semua debu-debu, lalu segar. Nah itu yang dipakai kesegaran, angin baru, udara baru itu katakanlah merujuk kepada Roh Kudus itu. Nah saya mau menambahkan satu hal. Sebetulnya ini saya sedang membaca komentar tentang Kisah Para Rasul. Lukas kan tidak hanya menulis atau komunitasnya tentang Lukas ya, tetapi juga Kisah Para Rasul itu katakanlah satu authorship ya, penulisnya katakanlah satu atau berasal dari satu komunitas. Nah, Kisah Para Rasul itu menurut tadi Raymond Brown sebetulnya lebih tepat disebut Kisah Roh Kudus. Nah, yang sangat striking bagi saya itu katanya kita perlu membaca Kisah Para Rasul secara keseluruhan ya. Itu bahkan Petrus dan Paulus itu kan tokoh-tokoh kepala gereja yang super top gitu. Di dalam Kisah Para Rasul mereka itu kalah pentingnya dengan Roh Kudus. Nah maka silakan dicek ya, kita membaca kembali bagaimana Roh Kudus yang menggerakkan gereja, Kisah Para Rasul, bahkan Petrus dan Paulus itu menjadi sarana Roh Kudus ya. Nah itu kita katakanlah perlu mempertimbangkan itu kembali, membaca Injil secara lebih keseluruhan. Sekarang Vatikan yang kedua ini atau gereja kita sekarang lebih memberi tempat pada gerakan yang kemudian disebut karismatik, itu bukan dari lingkungan Katolik namanya toh. Tetapi sebetulnya ada banyak di gereja-gereja yang justru sekarang ini super hidup di Amerika Latin dan seterusnya, itu justru karismatik toh, Pentekostal. Nah itu gereja yang Roh Kudus pusatnya katakanlah demikian, pengalaman karisma, aneka karisma, pengalaman berbicara dalam bahasa Roh Kudus. Artinya pengalaman langsung spiritual yang katakanlah digerakkan oleh Roh Kudus itu. Nah kita sekarang lebih terbuka itu. Nah, cuman sekali lagi kita berasal dari tradisi, terutama yang Katolik itu terlalu kristologis, terlalu Yesus Kristus. Trinitas saja itu katakanlah baru kita kembali. Vatikan yang kedua itu kembali pada Roh Kudus, berarti kembali kepada Trinitas. Maka kita pelan-pelan, maka kita bisa memperhatikan di paroki-paroki kita makin terbuka dengan gerakan yang disebut karismatis itu. Ya, yang bagi sementara kita masih aneh. Ya, karena lama enggak pernah begitu. Saya sendiri kalau disuruh berdoa ikut yang berdoa karismatik itu bingung karena tidak pernah banyak ikut. Kurang lebih itu ya Betty ya, kita dalam perjalanan. Iya, makasih Romo. Soalnya ya saya belajar juga nih Eastern Orthodox itu, mereka the whole goal itu tuh is the acquisition of the Holy Spirit. Ya, tapi seperti ada satu soalnya abot yang dari Eastern Orthodox, terus yang saya dengar dia pelajarannya lengkap gitu kan. Jadi dia bilang ya sayangnya Katolik itu kurang menekankan, sedangkan kalau misalnya justru Eastern Katolik malah menekankannya Roh Kudus. Lebih ke resurrection dan Roh Kudus, sedangkan kalau misalnya yang Roman Catholic lebih ke Yesus dan penderitaan. Ya, itu Western Christianity. Kita boleh mengatakan sedikit, maaf ya, ini terlalu blanketin ya, blanket statement. Western Christianity itu memang menekankan penderitaan itu. Yesus dan penderitaan. Kita ini sudah langsung masuk pendalaman. Ya, Mayo ya. Ya, silakan Romo ya, diteruskan saja.
Mungkin saya nambah sedikit ya. Ini kalau kita berefleksi dari masa pandemi seperti sekarang ini bagaimana, ya toh? Lalu misalnya kalau kita sadar pengalaman India dan pandemi. Lalu sekarang ini frater saya 2 dari Myanmar. Dia mengatakan dulu militer itu pernah coup seperti yang terjadi 1 Februari kemarin. Tetapi yang dulu karena belum ada internet macam-macam 20 tahun di bawah pemerintahan militer yang katanya lebih buruk, lebih abusif. Nah, sekarang ini mulai 1 Februari kan Myanmar kembali dikuasai militer. Nah, ini tetapi perlawanannya kuat, luas gara-gara internet itu. Jadi mereka komunikasi macam-macam. Nah, ini kalau kita merenungkan katakanlah iman kita dari perspektif penderitaan, perjuangan begitu, ya mana gitu loh. Yang katakanlah membantu, yaitu bisa membantu mereka yang sedang berjuang, yang sedang menderita. Baik, Romo. Apakah Romo masih mau meneruskan untuk pengendapan, Romo? Langsung saja atau ya, kita baik. Mungkin 1 poin lagi ya. Ini Romo. Saya akan menyinggung sesuatu yang sensitif. Mohon tidak tersinggung ya. Kalau tidak berguna ya sudah dilepas saja. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang itu, inkarnasi, daging, sabda menjadi daging, sebetulnya daging kita, ke tubuh kita itu kan menyangkut seksualitas kita. Nah, betapa lamanya di dalam teologi Kristiani, Barat misalnya gitu, spiritualitas Kristiani itu memandang seksualitas itu secara sangat negatif. Ya, maka ada revolusi seksualitas yang berlawanan sama sekali. Nah, kadang-kadang yang satu super negatif, yang lain tidak mau tahu, katakanlah demikian, malah tidak sambung, kita tidak sempat memikirkan secara lebih dalam. Nah, sebetulnya sehakikat dengan Bapa yang mau melihat secara lebih serius toh Yesus sebagai manusia 100%, juga Yesus sebagai pribadi seksual kan, Yesus itu laki-laki ya, maka ada salib yang Yesusnya perempuan, ya sudah itu interpretasi toh, tetapi secara historis belum ada bukti yang lain kecuali bahwa Yesus itu laki-laki. Nah, kalau laki-laki ya begitu, kalau perempuan begitu, sebagai sexual being gitu. Nah, itu di sini yang ingin saya sampaikan, apakah bagaimana kita lebih menghargai itu? Bagaimana kita lebih mengembangkan spiritualitas yang lebih positif, ya? Dan ini katakanlah nanti bisa dipakai untuk mendampingi anak-anak kita, murid-murid kita, tidak serta-merta melihatnya secara jelek, sumber dosa, sumber godaan, dan seterusnya itu. Tetapi ini tidak mudah karena tadi ketegangan itu. Ya, teologi Kristiani condong itu kuat sekali melihat negatif, lalu revolusi seksual semua serba bebas. Maka kita kadang-kadang kalau terlalu tegang kan malah tidak bisa berpikir. Itu last note saya, maaf menyebutkan, tetapi andainya bisa dipertimbangkan. Terima kasih, Romo. Even including the last note, it's all very good. Baik, kita akan teman-teman, waktu sudah habis dengan Romo. Kita akan tutup dengan doa dan berkat. Sebelum itu ada sedikit pengumuman. Yang pertama, misa kita di Saint Justin, misa WKICU, bulan ini akan kembali balik normal in person pertama kali sejak COVID. Jadi itu jam 3 di Saint Justin ya. Jadi minggu depan
tanggal 11 Juli. Kemudian pengumuman dari Tia, silahkan Tia, dan bisa nanti langsung dilanjutkan dengan lagu penutup ya. Teman-teman yang terpanggil untuk memberikan sumbangan kasih untuk pelajaran-pelajaran di WKICU, silahkan either melalui cek atau elektronik ke jovara3@gmail.com. Terima kasih yang sudah menabur. Baik, kita akan tutup dengan lagu penutup sebelum berkat dan doa dari Romo. Silakan Tia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih sekali lagi bisa berkumpul dalam keadaan baik, sehat. Kami melanjutkan doa untuk semua yang sedang bergulat, sedang menderita, semua yang merasa kurang sehat, mohon rahmat kesembuhan dan kekuatan jasmani maupun rohani. Kami bersyukur karena diingatkan melalui iman kami akan putramu yang sehakikat dengan Engkau, bahwa sungguh Engkau mencintai kami apa adanya sebagai manusia, sebagai pribadi di dalam keluarga dan masyarakat. Semoga kami bisa terus mensyukuri dengan hidup secara positif dan berbagi. Kami haturkan doa sederhana kami dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan semua yang kita ingin doakan hari ini diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo.